bisa diadu. Nah ini fun fact nih, game keempat tadi ya yang kita laksanakan itu adalah game ke-100 dari M6 World Championship. Bentar, ini berarti game ke-101. Iya, ini salah satu. Apa mau kolek lagi? Enggak dong. Jalan kalkulasi lu kan. Berarti nanti kalau lanjut ke game yang ke-6 berarti 102. Game Game ke-7 ke-103. mentok. Tahukah kamu 103 adalah angka yang waktu di MSC itu SRG menangkan secara berturut-turut? Oh iya. Loh. Jumlah harinya ya. Bulan nih ke-7 nih ada, saya aja. Selalu ada cara. Ke-8. Emang ke-8 ya? Ke-8. Oh, ke-8 tuh berarti. Panjang ya. Tapi ini Panjang. alpha loh. Ya, balik lagi karena udah nggak ada Fanny, udah nggak ada Joy, udah nggak ada Suyo. Iya. Ya next apa ya Alpha buat menangin tempo di early game-nya. Kayak maksain buat Hayabusa ya, karena yang Iya. tersisa di sini benar-benar dikit banget. Ya, tapi Dan- meskipun alfanya diambil, ya menurutku masih bisa ditutup dengan Chusin deh. Lantern Flare kan, Lantern Flare kan yang paling dihindari sebenarnya dengan alfanya. Iya, Alpha gampang mati kite sih. Iya. Gampang banget untuk nge-kiting Alpha. Jadi ya Zusin Wow. bisa banget untuk ngeganggu, tapi ada Hayabusa. Nah, akhirnya di pick up dan Hilda mungkin juga langsung. match temponya buset. Wah, ini bener-bener kayak play for objective ya mereka ya. langsung Mereka udah tahu gitu loh Iya. kalau misalkan ini edit kuncinya banget untuk secure Lord. Dan mereka juga bener-bener sadar ya kalau Alpha ini early engage-nya di area Lord itu kuat banget. Jadi ya daripada nungguin ya kan, daripada mainnya poke damage walaupun bawa Yif, tapi mereka ternyata memilih untuk ke draft composition yang setup dibandingkan dengan counter setup. Ya, dan bahkan ngebuka edit buat di awal ini menurutku bagus banget juga sih. Kayak ya daripada di band mereka bisa maksimalin nanti editnya untuk teamfight di dalam real world manipulation. Dan teamfight close combatnya udah lengkap sekarang ini buat Coy, FNOP. Dan lagi pede-pede juga sih Om pasti karena dia tadi main edit selalu menang kan itu. Iya. Iya. Biasanya lagi kayak feel banget nih. benar kira ini. Oke, dan masuk ke rating selanjutnya ya, tipikal gold laner kah yang akan dihabiskan sama seperti game sebelumnya? Kalau emang mau habisin gold laner aku setuju. Karena ya di sini Kelra yang bakal ambil duluan loh untuk gold lane-nya. Ya, Ranger bisa dihapus kalau mau. Jadinya ntar ada non-lane matchup mungkin. Main-mainan hero yang lebih tradisional lagi ya, lebih konvensional. Ke Moskov mungkin nanti yang bisa di pick up juga Tigreal. Tinggal Busco belum pernah lepas di Emang bahaya di sih. match yang mau bahaya ya. Karena waktu di match upper bracket-nya itu Tigreal-nya emang bener-bener kayak shining banget. Dan anyway, kalau ngomongin soal hero-nya Brusco, Gatot Kaca sih aku. Iya. Ya apakah ini bakal ditutup kembali ya kan, atau jangan-jangan nanti dia akan bergeser ke Khalid lagi untuk menguasai area sungai, atau Matilda? Karena Matilda juga masih open di sini. Dan Matilda Alpha ini bakal menjadi combo yang sangat-sangat menjengkelkan jujur buat aku pribadi. Walaupun ya sebenarnya masih ada Hilda, masih ada Khalid juga. Ya, kalau Yang- mereka mau ngebawa Matilda band Khalid. Iya, Jauhead karena Hilda Jauhead dan Haya tuh bener-bener Ya, tempo so cepet ya. banget ya. temponya cepet banget. Sama kayak mungkin kalau kita dulu ngeliatnya kayak Jauhead Julian, Jauhead Julian itu level 2 udah jalan berdua itu. Combo hero level 2 ya. Kencang pick off. Gatot Dan Gatot Kaca akhirnya. Tigreal Gatot Kaca ya. Jadi menyisakan Matilda Khalid buat diadu mungkin. Tapi kalau misalnya nih Coach Why Not masih pengen hitungannya nge-flex editnya di sini dia buka marksman dan bisa aja ntar di last pick dia bisa pick Proveus untuk nutup Hayabusanya itu satu kali tapi pasti Khalid. Ya, Khalidnya diambil. Khalid diambil. Dia nggak mau bermain dengan Matilda ya. Dia Iya. tahu kalau misalkan Khalid ini kuat banget lawan Matilda. Iya. Tapi ini early damage-nya udah gede banget ya, Ya, Venom lihat ya. Iya. Tiganya ya. Ya, kayak dari Disa Tornado, kena force swing-nya juga. Iya, force. Agak sedikit membingungkan sebenarnya untuk sekarang ya. Hero apa yang bakal dibawakan oleh Widi, karena kalaupun emang masih ada beberapa yang terbuka adalah chip, mungkin itu bisa jadi opsi, tapi mereka juga tetap butuh magic damage juga di satu sisi lainnya. Dan Zushin ini masih minim banget. Nathan untuk late game, Iya. for sure kayaknya aku lebih suka untuk hal tersebut sih dibandingkan dengan mungkin ambil resiko untuk bawain Moskov atau sejenisnya om. Iya, karena mereka bisa main entropy juga, bisa keluar masuk. fight ya. Iya. Ya. Nathan plus one, masih rock cover mungkin. Nah itu dia Ranger jawaban. lagi. Wow, right. It's like blood. Dan Carmilla. Uh. Ranger Carmilla. Mirip banget ya dengan game kemenangan tadi. Aku takutnya last pick ini ke Beatrix sih, karena Beatrix Sif ini susah banget untuk dijangkau kali ini belakang kecuali dengan Hayabusa dan Hilda. Ya, karena mereka cuma bisa bergantung pada Hayabusa Hilda untuk bisa nge-catch Yivnya. Yivnya bakal punya zoning potential yang gede banget. Pakai RWM, pakai boxnya itu yang bisa ganggu mati. Dan mereka bakal main Itari itu. Irita bahkan. Bener-bener mau di laning phase-in ya. Iya. Mau menang Iron laning. ini bener-bener mau dimenangin terus. Semuanya kayaknya Zushin Oke. Div. Ya. Wow. Ya, ini dia untuk match point dari Fnatic Onyx Philippines. Dan tidak akan ada last statement dari para panelis karena kita yakin kita bisa lihat draft lagi di game selanjutnya. So, casters, please take us untuk game selanjutnya bersama Ranger Emas dan Lim Kochel. Match
Match point memang di point, tangan dari para pasukan Fnatic Onyx Philippines. Tapi ingat, draft kali ini menjadi salah satu draft acuan di mana tim Liquid berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya di Grand Final M6 World Championship. So, tanpa berlama-lama, mari kita berdoa bersama-sama dan kita akan menyemangati tim Indonesia untuk bisa melihat draft yang selanjutnya. Panelis dan para caster percaya tim Liquid Indonesia mampu bertahan di game kali ini melawan Fnatic Onyx Philippines di match point. Let's go to lane of down. Satu kalimat sampai tetes terakhir. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Tetap harus kita dukung sampai akhir apapun yang terjadi. Satu game lagi memang untuk Fnatic Onyx Philippines berhasil memenangkan M6 World Championship. Dan kita percaya Liquid akan mengejar. Oke, lihat Liquid Indonesia. Ini dengan adanya kondisi dari Widi menggunakan Carmilla, itu adalah salah satu hero yang membawa kemenangan di game yang ketiga tadi. Dan Kirk tapi membuat dirinya melakukan rotasi ini tandanya dia udah agak cukup woril dengan keberadaan dari seorang Aran. Ya, apalagi Aran juga kan dengan Hilda clear cepet jalan. Itu bakal lebih enak juga. 3 orang. Oke, tapi nampaknya Aran akan menjadi pilihan utama di depan sana dengan flicker power defensive. Tapi Kiko targeting utama dia menuju ke arah jungle terlebih dahulu karena belum ada Spear of Alpha. Dan sekarang kondisinya agak sedikit berbeda. Aran menggunakan ke arah flicker dan ini lebih wise. Karena Aran nggak mungkin bisa nahan damage yang diberikan dari seorang Alpha dengan true damage-nya. Ya, dan ada Iritel ya. Jangan lupakan Iritel nih dengan high mobility. Iritel sendiri bikin dari Iron Ciki bakal susah kenain Rhapsody-nya nih. Ngomong-ngomong soal emblem, Entourage ternyata emblem yang dipilih oleh King Kong. Sementara dari arah mid lane, Tenacity ya pasti dipegang oleh Super Prince karena nggak ada escape yang pasti dari Yves juga. Perbedaannya dengan Yeskiel. Ada Brave Smite juga dengan basic common emblem yang dimana sustain landing-nya ini sangat-sangat kuat sebetulnya untuk choosing dari Yeskiel. Oke, dan bahkan di arah bottom lane agak cukup unik ketika sosok dari Brusco ini melakukan sedikit cover terhadap seorang Kelra. Kenapa pasukan dari tim Liquid Indonesia agak cukup jarang untuk di early game melakukan hunting ke arah gold laner? Harusnya ya. Karena bukan di ini doang sih sebenarnya sering banget. Fabian terperangkap di depan sana. Flick power defensif harus dikeluarkan. Tembakan lihat dengan The Coach itu dikeluarkan tanpa ada cover sama sekali. Membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini harus mundur dari ke arah Tarpa Brusco. The last man di depan sana yang tertinggal dari Flicker untuk defensif menandakan tanpa adanya Raging Sandstorm. Tapi informasi dari Lim dengan orange buff yang ke take over. Itu dia, King Kong. Seperti biasa, meleng dikit, orange buff hilang. Meleng dikit, purple buff hilang. Dan ini Fabian akan stuck di level 4 nih. Kalau nggak dapetin turtle lebih bahaya lagi. Tapi nampaknya Brusco sadar akan hal tersebut. Fabian harus mendapatkan turtle. Karena kalau tidak, ini akan merugikan sekali untuk para pasukan dari tim Liquid. 1 turtle, pembayaran atas orange buff. Pertanyaannya, is it worth it? No, lihat levelnya, Ci. King Kong sudah masuk di level 7. 7 dia. Dan kalau kita lihat dari level Fabian, mungkin ntar bisa sampai 6, tapi dia udah nggak ada jungle lagi. Tujuan selanjutnya tuh kemana? Lihat Brusco. Bahkan dia punya resistance di depan sana. Kondisinya para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines akan coba membuat Fabian tergencet di arah jungle sendiri. Dan di arah top lane, lihat Aran gak bisa nahan damage yang diberikan oleh seorang King Kong. Dan juga Kong. Bahkan Flicker telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Liquid Indonesia. Mundur adalah sebuah jawaban. Karena Yeskiel is coming. Crimson Beacon telah menunjukkan seorang King Kong. Masih mendapat King Kong. Tapi nampaknya kalau di following up oleh seorang Aran, ini akan menjadi kerugian untuk tim Liquid. Karena dua-duanya punya damage juga dan tuh lihat mid lane. The Lord Manipulation melakukan defensif di arah mid lane, membuat Aran Shiki harus mundur ke arah belakang. Dan Dead Sonata atau defensif. Flicker kembali lagi dikeluarkan untuk sosok seorang Iron Shiki yang menandakan dia bisa dimakan saat ini. Ya, bahkan lihat dari Fabian level 6, stuck. Gak ada jungle lagi. Habis semua. orange buff-nya bakal menjadi target utama Brusco dan Calvra di depan sana berhasil mendapatkan Winnie. Meanwhile permasukan dari tim Fnatic dari Philippines. Mereka mencoba untuk mundur ke arah belakang dan mereka berhasil men-stop sedikit dominasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid atas War tadi. Tapi ini kalau ngeliat gameplay yang lumayan pasif ya dari Pasif, keduanya. dua-duanya. Cuma tempo masih tetap di Fnatic Onyx loh. Karena kalau kita lihat dari jungle-nya, tadi invade jungle-nya, memang sih karena factor juga kan. Jadi nggak boleh terlalu galak nih dari Fabian juga, dia harus tahu power hero-nya tuh nggak sekuat itu. Untuk dari early, semua ada tangan Aran gue rasa. Kalau Aran yang bisa menang gerak, team fight-nya bakal lebih enak. Karena front line-nya mereka juga benar-benar nggak kuat dari Kirk. Oke, depan sana Flick for defensive.
Dan dengan satu Quad Shadow tapi nampaknya dia nggak berani karena Spirit of Alpha available. Satu kali masuk Quad Shadow dari Fabian itu bahkan merusak semua yang udah dimiliki dari tim Liquid. Sekarang dia bisa kehilangan Turtle dan bahkan mereka mencoba melakukan takeover di sana. Aran mencoba untuk melakukan vision, membuka mata untuk tim Liquid, tapi nampaknya tidak akan bisa berhasil menangkap karena Brusco. Tapi ini menjadi sebuah bencana kalau mereka langsung fokus ke Brusco. Range set sama point. Target mereka mencoba belakang kehilangan seorang Brusco, tapi dengan Shadow Kill mencoba seorang Kara. Free hit, real world manipulation. Aran menjadi target utama, bahkan Winnie sekali pun gak bisa melindungi. Dan tim Liquid dan Kap. One standing, and Kap still survive in the Midland. Kehilangan dua pemain dan bahkan dari Fabian dikejar habis-habisan oleh seorang Super Freeze. Fabian, where are you going, Fabian? Nowhere to run. Kerugian kembali diterima oleh tim Liquid ID. Satu tetes darah terakhir dari Kirk tadi yang berhasil selamat nge-buying time. Sisi positifnya Kelra tumbang tadi dengan adanya Quad Shadow yang menempel, bisa didapetin poin lagi, tapi Orange Buff diambil kembali. Kembali diambil stuck level, Fabian di level 8. Brusco di depan sana mencoba untuk melakukan menutup rotasi, tapi sadar kali di sini tim Liquid benar-benar kesetir. Pertama, gak ada zona farming untuk Fabian. Kedua, dari Iron City dipaksa ikut tim fight karena kehilangannya damage dan kekurangannya damage yang mereka miliki. Ini kehilangan semua momentum farming. Mungkin mereka bisa untuk mirror sementara waktu, Ji. Fabian ambil ke arah gold lane-nya dulu, kasih dia landingnya dulu, dan Iron Shiki. Oke, di depan sana mereka berhasil melakukan Iron City. Winnie bahkan gak bisa menyelamatkan Iron City. Meanwhile di arah top lane, Fabian! One by one situation dengan King Kong. Dan bahkan Brusco akan coba dimakan, tapi Kelra standby on position. Range sensor for defensive kembali lagi. Beat! Only beat! Brusco ini hanya beat belakang. Retribution yang on point membuat Fabian setidaknya mendapatkan purple untuk rotasi. Setidaknya. Ya, masih ada lah ya parpol yang bisa. Waduh, dipaksa remote manipulation bersama dengan Spirit of Alpha. Kesoblot. Di depan sana Kesoblot yang on point. Berhasil mencoba untuk menumpahkan sosok Brusco dan Hiko hilang. Super Friend akan menjadi korban selanjutnya dan setia. Satu poin kill yang sangat mahal atas Super Friends menutup mid lane mereka, dan mereka bisa dapetin mid lane-nya plus Turtle. Itu dia momentum yang tercipta. Oke, Aura. Sakit sekali damage-nya. Oh Fabian no way, harus mundur dia banget. nggak bisa masuk terlalu dalam. Dia nggak bisa masuk terlalu dalam, karena kalau bisa masuk terlalu dalam, Super Kirk akan coba mendapatkan Fabian. Super Kirk versus everybody bersama dengan Kelra, dan bahkan Brusco is coming. Fight yang berhasil dilakukan pada pasukan dari tim Onyx Philippines. Kali ini gak berhasil melakukan apapun, dan mereka kehilangan Turtle bersama dengan Kirk. Kerugian di tangan dari tim Onyx Philippines. Wah, mulai mengejar kali ini Gold yang tadi dipegang full dominasi oleh Onyx Philippines. Sekarang mulai tertarik walaupun masih condong ke arah Fnatic Onyx, tapi seenggaknya ini menjadi angin segar juga. Willy Kembali lagi ke Soft Blood yang berhasil membawa mereka kemenangan di game yang sebelumnya. Ternyata berhasil mendapatkan satu White Shadow Kill. Tidak terlalu berarti, masih terlalu kuat dari Kelra dan juga Super Vince untuk berbagi 2 damage. ya seenggaknya untuk clear tadi minionnya. Oh, dipaksa karena dia tahu gak ada Shadow Kill. Sakit banget. Itu dipaksa karena dia tahu gak ada Shadow Kill. Ya seenggaknya Quad Shadow delay-nya akan lebih cepat juga sih, akan lebih aman. Dan Aran menemukan Super Prince. Oke, Yara menemukan Super Vince di sana, bahkan coba dipukul mundur ke arah belakang. Sudah membawa kill tapi tidak bisa terlalu lama. Bertukaran dengan Brusco, masih tidak cukup adil. Romer dengan EXP Laner. Romer dengan EXP Laner harganya masih terlalu mahal. Tapi untuk 2 tukar 1, gua rasa Liquid tetap unggul sih. Goldnya pun mulai tertarik sekarang, visionnya akan hilang. Ketika tidak ada Brusco, gak akan ada nih yang ngebuka vision. Dari segi item Huskcloud dan Berserker Fury, ini 2 item yang mematikan sekali untuk Kelra. Walaupun iya kita tahu dah dari Fabian juga, dia tipikal yang bisa ngelawan balik dengan Shadow Kill-nya. Tapi buktinya hanya 1 kali tumbang dari Kelra, ini membuktikan kalau posisinya bagus banget. Lagi kalau kita intip dari Iron Shiki, 2 item Hunter dan juga Malefic, full penetrasi nih yang akan dibikin. Karena dia sadar, sulit untuk menembus ke arah Brusco, sulit menembus ke arah Krog. Mau tidak mau dia harus butuh full penetration. Dan kali ini, kayaknya ada satu yang mereka harus lebih pikirkan dibandingkan owning juga. DS. Ya itu dia, satu yang harus mereka pikirkan. Kelra, dari tadi ini belum dalam full power 5 versus 5. Iya. Dia masih bisa dibilang tidak terpegang. Karena kondisinya ketika dia dimakan sekalipun, ini baru sekali dengan 3 poin kill yang dia miliki. Masalahnya Great Dragon Spear ini yang bakal bikin damage-nya lebih eksplosif lagi, Ji. Eksplosif dan dia sulit tertangkap. Gua rasa beberapa hit aja, kayak 3 hit mungkin Fabian dengan kondisi armor break hilang. Itu benar-benar harus dikalkulasi lah dari Shadow Kill dan sebagainya.
Tapi dengan gold yang tipis banget perbedaannya, gue rasa tim Liquid masih bisa nih kalau mau melakukan kontes. Apalagi ngelihat dari faktor yang makin lama makin turun kan power spike-nya. Atau kalau memang mau di skip ambil landing jauh juga oke sih sebetulnya. Oh, tapi kayaknya landing jauh bukan sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Liquid. Mereka akan coba memasang Tivan. Widi standby opposition di pasangan mencegah salah Summer Friend. Silky yang on point ditambah dengan Real Member Bush yang tidak bisa memperhatikan para pasukan dari tim Liquid. Meanwhile di belakang sana Aran. Tengah damage yang terlalu sakit untuk seorang Kelra. Dilawan. Kita belakang dan dilawan. Berada di on point karena pun tumbang. Damage yang terlalu besar. Bunuh ke belakang. Masih mendapatkan lock. Tapi apakah mereka mampu bertahan para pasukan dari tim Liquid? Hanya berhasil mendapatkan 2, tapi itu the best yang bisa dilakukan mereka. The best thing yang bisa mereka dapatkan atas kehilangan Lord yang cukup mahal. Dan walaupun mereka tidak bisa mendapatkan turret di depan, tapi itu adalah yang terbaik. Tapi nggak apa-apa sih, karena untuk tim fight ya balik lagi kan. Fighter versus assassin. Ini akan menjadi awal yang masih lebih unggul dari fighternya. Sementara, Yap, sementara. Karena semakin lama nantinya akan semakin enak juga. Kondisi defensif menurutku bukan berarti nggak bisa juga. Dengan Lord yang pertama, dengan banyaknya objektif yang masih dimiliki. Tapi hati-hati, karena gempuran Fnatic Onyx Filipina gak main-main. oh mereka memasang percikan seorang Winnie. Mereka tahu Kersopol sungguh berbahaya, tapi Shadow Kill berbagi menjadi 4. Tidak ada rasanya Lim sama sekali. Remote manipulation dan surprise. Attack on Fnatic on Filipina. Berhasil memperadakan perpustakaan tim Liquid. Tersisa 2 orang. No way, ini bencana. Dengan Lord yang masih ada dan masih segar di bagian bawah. Reset yang perlu dilakukan. Tim Liquid, mungkin respon time dari mereka juga masih sempat. Tapi sepertinya Fnatic Onyx mereka mau mencoba untuk berstart. Mereka minimal mendapatkan best surret, tapi depan sana Winnie mencoba untuk bertahan para pasukan dari tim Fnatic on Filipina. Mereka tidak bisa memaksa masuk. Iron Siki masih terlalu kuat dan Liquid masih mempertahankan best surretnya. Masih bisa defense, masih bisa bertahan. Tim Liquid ID, mereka memang kalah 2000 gold, tapi bukan berarti gak ada chance. Masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan juga. Selama masih ada best yang berdiri, masih lanjut dari gamenya. Benar-benar Kelra memimpin Fnatic Onyx Filipina ke dalam tempo yang dibalikkan. Windtalker Sekencang-kencangnya dengan 2000 gold tanpa ada balas sama sekali Lim. Sama sekali nggak bisa dibalaskan, dan bahkan di sini kondisinya dengan adanya sosok Favian dan juga Iron Siki tidak membuat dia gentar dengan ada Wind of Nature. bahkan kayak dari Queen Swing-nya ini udah ngejawab banget. King Kong susah banget buat ditumbangkan. Damage reduction, spell farm yang tinggi. Ini bisa ngebalikin darahnya lagi. Apalagi burst damage-nya masih belum terlalu pasti nih. Mereka tipikal DPS, Liquid, bermain front to back. Dengan ya mobilitas yang cepat dari Kelra, mungkin Super Friends nih satu-satunya target yang paling enak untuk dimakan. Tapi ketika nanti udah jadi Winter, mungkin itu bakal menjadi satu solusi juga untuk Super Friends selamat. Oke, tapi lihat Tifa di depan sana. Kelra siap-siap untuk memberikan damage di depan sana. Terlalu sakit untuk seorang Iron Siki. Harus bergerak belakang Remsen. Mega power defensif. Target akan Shadow Kill sekalipun dan terperangkap. Favian hampir tumbang dan no way. Terakhir dari seorang Kelra nyangkut ke dasar Favian. Membuatnya tumbang di saat ada Papal Lord yang terhormat. Projectile attack tadi yang sempat terlempar. Dan kali ini 4 melawan 5. Liquid harus mode defensif. Lagi-lagi timing yang sempurna karena Lord yang muncul. Bisa dibilang secara tidak langsung Lord ini akan dijadikan free. Atau bakal kontes karena Widdy. Oke, mencoba di kontes. Mereka tidak kenal kendor. Mereka masuk ke Tim Liquid. Mencoba mendapatkan Lord tapi nampaknya gagal. Widdy terperangkap dari sana. Brusco melakukan pit. Kersopol dikeluarkan tanpa ada following up sama sekali. Tapi lihat Kelra melakukan flanking dari top lane. Targetnya bergerak seorang Iron Siki. Dia bisa dari seorang terlalu besar. Kehilangan Widdy. Dapatkan Lord. Duanya hilang. No way, Lim. Apakah masih ada harapan untuk tim Indonesia, Lim? Fnatic Onyx, mereka membabi buta di bagian depan. Gak peduli apapun, mereka ambil semuanya. Objektif mereka pegang poin kill. Tetap dicari juga walaupun poin kill sementara sama. 13 berbanding 13. Tapi dari segi gold, dari segi tempo dan hero, Fnatic Onyx lebih unggul. Yes, mereka lebih unggul. Dan akhirnya respect terhadap seorang Shadow Kill. Hayabusa di pick dengan ada Wind of Nature oleh tim Fnatic Onyx Filipina. Dan slow push-nya ini yang bahaya. Slow push-nya yang cukup sakit karena high ground defensif dari tim Liquid tidak ada. Bahkan kayak kita lihat dari King Kong udah jadi Winter tadi kan. Ini Shadow Kill udah nggak bisa lagi. Karena Kelra nggak bisa. Satu-satunya target berarti cuma Super Friends. Selama Super Friends-nya aman, berarti selesai semuanya. Dan Lord yang sudah enhance akan menabrak di bagian bawah. Menuju ke Best Turret, termasuk dari tim Fnatic Onyx Filipina. 3 lane yang berbeda dan mereka dorong secara bersamaan menuju ke Best Turret dari mid lane. Mencoba untuk bertahan di arah depan. Langsung ada Shadow Kill, tapi ternyata Spear of Alpha-nya gagal diberikan menuju ke seorang Favian. Best Turret terlebih dahulu menjadi pilihan utama karena tim Liquid masih strong untuk mempertahankan Best Turret. Dan ingat,
Jangan sampai lupa, kalau Fnatic Onyx Filipina terkadang mereka memaksakan endgame bukan dengan Lord atau dengan Wave. Jangan lupakan hal tersebut. Harus tetap hati-hati juga. Harus tetap hati-hati. Satu tetes darah terakhir Bestarat dan Competition. Terbagi menjadi dua di depan sana mendengar belakang Fabian terperangkap tapi kalian sedang revolt manipulation menangkap ke arah seorang Yeskiel ke arah Freehitter belakang dan bahkan lihat round dari seorang Kelra melakukan cutting 2 damage bestnya oh my god ini Pasti bisa. para pasukan nanti menanti kali Filipin mereka gagal untuk melakukan endgame di sana dan ini dia the man the legend Kelra berhasil membawa Fnatic Onyx Filipina menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Fnatic Onyx Filipina